Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pada pembelajaran 5. Sebelum memulai, silakan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 3, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 5 ini, kita akan mempelajari muatan SBDP dan muatan IPS. Pada muatan IPS, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu tempat hidup dan ciri khusus hewan. Sedangkan pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, yaitu mengapresiasi karya seni rupa berupa mozaik. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu IPS. Ayo mengamati tempat hidup dan ciri khusus hewan. Nah, teman-teman, ada gambar 4 hewan. Yang pertama, ayam, bebek, kucing, dan ikan. Teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Mari kita cari tahu hari ini. Hewan yang pertama yaitu ayam. Ayam hanya dapat hidup di darat. Ayam tidak bisa berenang karena tidak memiliki selaput pada kaki. Kaki ayam memiliki cakar yang berguna untuk berjalan dan mengais tanah saat mencari makan. Pada kaki ayam terdapat taji yang berguna untuk melindungi diri dari musuh. Ayam juga memiliki jengger dan bulu yang menutupi tubuh. Bulu ayam lebih panjang dan kuat dibandingkan bulu bebek. Nah, selanjutnya yang kedua, bebek. Bebek dapat hidup di air dan di permukaan air. Kaki bebek yang berselaput dapat digunakan untuk berjalan dan berenang. Saat berenang, bulu bebek tidak basah karena memiliki lapisan lilin. Leher bebek yang panjang memudahkannya mencari makanan di dalam air. Sedangkan paruh bebek berbentuk agak lebar memudahkannya mencari makanan di lumpur. Hewan yang ketiga yaitu kucing. Kucing hanya dapat hidup di darat. Mata kucing yang tajam seringkali terlihat menyala ketika terkena cahaya pada malam hari. Kucing memiliki gigi taring yang tajam untuk merobek makanan. Kucing memiliki 4 kaki untuk berjalan. Kaki kucing memiliki cakar yang kuat untuk menangkap mangsa. Cakar kucing juga membuatnya tidak terpeleset saat berjalan di tempat yang licin atau memanjat di dahan pohon. Kucing memiliki ekor yang berguna untuk menjaga keseimbangan saat melompat dan berlari. Hewan yang keempat, ikan. Ikan hanya dapat hidup di air. Ikan menggunakan insang untuk bernapas. Ada berbagai jenis ikan yang hidup di air asin maupun air tawar. Sebagian besar ikan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Ikan berenang menggunakan siripnya. Sisik dan sirip ikan juga digunakan untuk melindungi tubuhnya dari pemangsa. Nah, sudah jelas ya teman-teman, tempat hidup dan ciri khusus hewan dari ayam, kucing, bebek, dan ikan.
Ayo berdiskusi. Tahukah teman-teman bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, selanjutnya Sita akan menjelaskan perbedaan jenis hewan berdasarkan tempat hidupnya. Kita sudah mempelajari tempat hidup dan ciri khusus beberapa hewan. Tempat hidup yang berbeda membuat ciri khusus hewan berbeda pula. Sebagai contoh, kita amati perbedaan antara kucing dan ikan. Kucing dan ikan memiliki perbedaan tempat hidup. Kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Kucing memiliki kaki untuk berjalan di permukaan tanah, sedangkan ikan tidak berkaki, namun menggunakan sirip untuk bergerak di dalam air. Kucing tidak dapat bertahan hidup di air karena bernapas dengan paru-paru. Sementara ikan tidak dapat bertahan hidup di darat karena bernapas dengan insang. Sudah jelas ya teman-teman, perbedaan jenis hewan berdasarkan tempat hidupnya. Ayo membaca. Cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Nah, cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Nah, hewan selanjutnya yaitu kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan selanjutnya yaitu bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, teman-teman jadi paham ya bahwa kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Teman-teman masih semangat kan? Muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu SBDP. Ayo berkreasi. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, Sita akan menjelaskan langkah-langkah apresiasi karya seni. Kita bisa membuat karya seni berbentuk hewan di sekitar. Karya seni yang sudah jadi bisa kita amati lalu kita apresiasi. Apresiasi karya seni dilakukan dengan beberapa langkah.
Ayo kita pelajari langkah-langkah apresiasi karya seni berikut. Yang pertama, kegiatan mengamati. Pada tahap ini, kita melihat sebuah karya seni. Kita dapat melihat karya yang dipamerkan atau karya tertentu secara sekilas saja. Tahap yang kedua, kegiatan menghayati. Pada tahap ini, kita berpikir tentang sebuah karya seni yang kita lihat. Kita harus berpikir sesuai pengetahuan yang kita miliki. Selanjutnya tahap yang ketiga, kegiatan mengapresiasi atau menilai. Pada tahap ini, kita bisa memberikan pendapat terhadap karya yang kita lihat. Kita bisa menentukan apakah karya tersebut baik, indah, atau tidak. Nah, sudah jelas ya teman-teman, langkah-langkah apresiasi karya seni. Dengan begitu, Sita harap teman-teman bisa mengapresiasi karya seni mozaik. Nah, berikut ini Sita berikan contoh apresiasi terhadap karya seni mozaik. Made sudah bisa membuat karya seni mozaik. Made menunjukkan karya mozaik tersebut kepada Uni dan teman-teman. Uni mengamati mozaik yang dibuat Made dengan seksama. Uni menghayati karya seni mozaik yang dilihatnya. Kemudian, Uni mengapresiasi hasil karya seni mozaik tersebut. Uni memberikan pendapat tentang mozaik hasil karya Made. Uni mencatat bagian mozaik Made yang paling menarik. Uni juga mencatat hal yang perlu ditingkatkan dan sarannya. Berikut apresiasi seni mozaik yang dibuat oleh Uni. Yang pertama, mozaik tersebut dibuat dari bahan alam, yaitu cangkang telur. Cangkang telur yang digunakan yaitu cangkang telur ayam, cangkang telur bebek, dan cangkang telur puyuh. Nah, teman-teman bisa melihat gambar Uni yang sedang mengapresiasi karya seni mozaik milik Made. Selanjutnya, apresiasi yang kedua yang dituliskan oleh Uni yaitu mozaik yang dibuat oleh Made sudah bagus dan rapi. Namun, warnanya kurang bervariasi, terutama di bagian sayap. Selanjutnya yang ketiga, bagian yang paling menarik dari mozaik tersebut adalah bagian badan burung. Bagian badan burung menarik sebab perpaduan warnanya indah dan serasi. Potongan-potongan cangkang telur juga ditempel dengan rapi. Selanjutnya, apresiasi yang keempat, Made perlu berlatih lagi memadukan komposisi warna cangkang telur. Made bisa menggunakan variasi cangkang telur lebih banyak agar mozaik jadi lebih menarik. Misalnya, pada bagian sayap burung bisa ditambahkan cangkang telur ayam kampung dan cangkang telur puyuh. Nah, itulah contoh apresiasi karya seni mozaik yang dilakukan oleh Uni terhadap karya mozaik milik Made. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang didapatkan teman-teman hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa teman-teman untuk selalu jaga jarak, pakai masker jika bepergian, dan seringlah untuk bercuci tangan ya. Semoga Tuhan lekas menghilangkan COVID-19 dari bumi ini. Sekian pembelajaran dari Sita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.